Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberi kita kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Adapun tema presentasi kita pada hari ini adalah uji non parametrik. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Muhammad Zulkifli, SKM MKes. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja eh, memulai presentasi ini. Saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja. Jadi uji non-parametrik adalah suatu uji dengan model yang tidak membutuhkan suatu parameter khusus dari populasi yang diamati. Beberapa asumsi yang berhubungan erat dengan uji statistik non-parametrik adalah bahwa pengamatan tersebut bebas dari variabel yang diamati kontinu, tetapi asumsi yang dibuat adalah lebih lemah dan kurang teliti bila dibandingkan dengan uji parametrik. Oleh karena itu, uji non-parametrik tidak membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi seperti uji parametrik. Biasanya uji non-parametrik dipakai untuk menganalisis data dalam skala ordinal dan nominal. Secara umum, tujuan penggunaan uji non-parametrik adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar kelompok data, mengetahui hubungan antar variabel, menguji kesesuaian distribusi data, menguji hipotesis penelitian ketika syarat uji parametrik tidak terpenuhi, menjadi alternatif analisis pada data yang tidak normal atau tidak homogen. Next. Ada sebelahnya. Adapun keuntungan statistik non-parametrik, yang pertama memerlukan sedikit asumsi sehingga lebih fleksibel digunakan dalam berbagai kondisi data. Kedua, cocok untuk data yang tidak berdistribusi normal atau tidak memenuhi syarat uji parametrik. Yang ketiga, dapat dilakukan secara manual tanpa bantuan software statistik yang rumit. Yang keempat, bisa digunakan pada data skala ordinal dan nominal. Yang kelima, lebih efisien digunakan pada penelitian dengan jumlah sampel kecil. Kekurangan statistik non-parametrik. Yang pertama, kekuatan uji lebih rendah dibanding statistik parametrik jika data memenuhi asumsi parametrik. Yang kedua, hasil analisis statistik cenderung kurang akurat atau kurang kuat. Yang ketiga, penyederhanaan data ke bentuk ordinal atau nominal dapat mengurangi informasi penting. Yang keempat, perhitungan manual membutuhkan waktu lama, terutama pada sampel besar. Yang terakhir, tidak dapat digunakan untuk analisis yang kompleks seperti regresi dan analisis variansi tertentu. Next. Selanjutnya, pedoman penggunaan statistik non-parametrik. Terbagi menjadi tiga, yaitu pedoman statistik non-parametrik uji satu sampel, pedoman statistik non-parametrik uji 2 sampel, dan pedoman statistik non-parametrik uji lebih dari 2 sampel. Next. Nah, adapun jenis-jenis uji statistik non-parametrik, beberapa uji non-parametrik yang akan dibahas pada paper ini adalah yang pertama non-parametrik satu sampel atau deskriptif, yaitu uji binomial, uji Chi kuadrat satu sampel, dan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Yang kedua non-parametrik dua sampel berpasangan, yaitu uji MC-Nemar dan uji Wilcoxon. Yang ketiga non-parametrik dua sampel independen, yaitu uji Mann-Whitney dan uji median. Mungkin itu saja, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikut uji yang terdapat dalam statik non-parametrik. Yang pertama, uji binomial. Uji binomial bisa digunakan untuk jenis penelitian deskriptif dengan tujuan statik untuk menguji perbedaan porsi pada populasi yang hanya memiliki dua buah kategori atau skala nominal.
berdasarkan porsi yang berasal dari satu sampel tunggal. Uji binomial menguji hipotesis yang berhubungan dengan proporsi satu populasi tertentu. Jenis data pada uji ini adalah nominal dua kategori atau variabel dikotoni. Hasil uji binomial ini bersifat mutually eksklusif dan saling independen, di mana hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil lainnya. Uji binomial menguji hipotesis tentang suatu porsi populasi yang berasal dari satu sampel tunggal. Ciri binomial adalah data berupa dua macam unsur, yaitu gagal atau sukses, yang diulang sebanyak N atau beberapa kali dalam penelitian bebas untuk mendefinisikan apa yang dimaksud sukses dan apa yang dimaksud gagal. Ada beberapa asumsi yang digunakan di uji binomial ini, yaitu yang pertama percobaan saling independen, dan yang kedua masing-masing percobaan mempunyai probabilitas yang sama, yaitu P atau kelas pertama dan 1P atau Q kelas kedua. Nah, berikut rumus perhitungannya. Next. Yang kedua, uji kesesuaian kuadrat, atau uji ini disebut sebagai C-square. C-square adalah salah satu jenis uji kooperatif non-parametrik di mana dilakukan pada dua variabel skala data besar. Variabel data nominal uji ini digunakan untuk menguji hipotesis distribusi pada satu populasi. Uji ini juga merupakan uji yang paling banyak digunakan, namun perlu kita ketahui syarat-syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar, sebab ada beberapa syarat di mana uji ini dapat digunakan, yaitu next. Yaitu yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut dengan octal count sebesar 0. Yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga dengan exact count kurang dari 5. Dan yang terakhir, apabila tabel lebih dari 2x2, misalnya 2x3, maka jumlah sel dan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Uji kesesuaian kuadrat atau goodness of fit ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah distribusi data dan sampel mengikuti sebuah distribusi teoritis tertentu dan tidak atau tidak. Uji ini membandingkan dua distribusi data, yakni yang pertama frekuensi harapan atau teoritis, dan yang kedua frekuensi observasi atau sesuai kenyataan. Uji kesesuaian kuadrat ini mirip dengan uji binomial. Yang membedakan adalah uji binomial hanya dua kemungkinan jawaban, sedangkan uji ini atau uji kuadrat ada lebih dari dua kemungkinannya jawaban. Next. Yang ketiga, uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Uji Kolmogorov-Smirnov memiliki kelebihan, yaitu sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dan pengamat lainnya, sehingga uji ini menjadi salah satu uji yang paling banyak digunakan juga dalam perhitungan uji non-parametrik. Uji ini merupakan uji kecocokan atau goodness of fit, yaitu pengujian data tingkat kesesuaian antara sebaran serangkaian nilai sampel atau skor yang diamati dengan suatu sebaran tertentu. Uji ini digunakan untuk menguji perbedaan satu sampel dan jenis data pada uji ini adalah skala ordinal. Konsep data yang digunakan dalam uji ini adalah membandingkan distribusi normal data dengan distribusi normal
baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-score dan telah diasumsikan normal. Adapun asumsi-asumsi pada uji ini, yang pertama, jika P kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Dan jika P lebih dari 0,5, maka distribusi data normal. Next. Nah, yang kelima, uji Mann-Whitney. Uji ini diperkenalkan oleh Mann-Whitney pada tahun 1947. Uji ini merupakan uji alternatif uji beda dua rata-rata parametrik dengan menggunakan referensi distribusi T atau sampel-sampel berukuran kecil. Next. Adapun asumsi-asumsi dari uji ini, yang pertama, data terdiri dari contoh acak seperti X1, X2, sampai X yang lainnya yang berasal dari populasi 1 dengan median MX MX dan contoh acak seperti Y1, Y2, dan Y selanjutnya dengan populasi 2 dengan median MY, MY. Nilai MX dan nilai MY tidak diketahui. Yang kedua, kedua contoh saling bebas. Yang ketiga, perubahan acak bersifat kontinu. Dan yang keempat, skala pengukuran minimal ordinal. Dan yang terakhir, fungsi sebaran dari kedua populasi hanya dipisahkan oleh lokasi parameter. Next. Baik, itu saja dari saya. Saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Di sebelahnya tadi index. Lah halaman gitu. Itu. Baik. Selanjutnya yaitu uji MC Neymar. Uji MC Neymar diperkenalkan pertama kali pada tahun 1947 oleh Queen MC Neymar. Uji ini dilakukan pada dua kelompok sampel yang berhubungan. Skala pengukurannya nominal atau binary respon. Tujuannya adalah membandingkan sebelum dan sesudah peristiwa atau perlakuan di mana tiap objek digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri. Jenis data pada ujian ini berskala nominal dan jenis penelitian komparasi atau membandingkan. Uji MC Neymar merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji dua buah populasi yang saling berpasangan atau dependen. Pada uji MC Neymar, sekelompok subjek penelitian, misalkan sekelompok orang, memberikan suatu penilaian sebelum dan sesudah perlakuan. Masing-masing subjek penelitian hanya memiliki dua macam penilaian, yaitu atau dikotomos optomoser. Untuk setiap perlakuan yang diberikan, dua penilaian tersebut bersifat saling berlawanan atau dikotomi. Contoh dari dua penilaian yang bersifat saling berlawanan, yakni benar atau salah, sukses atau gagal, ikut atau tidak ikut, datang atau tidak datang. Hipotesisnya yaitu HO sama dengan tidak terdapat perbedaan efek atau pengaruh sebelum dan sesudah perlakuan. HA sama dengan ada perbedaan efek atau pengaruh sebelum dan sesudah perlakuan. Dan keterangannya itu kejadian sukses atau positif dan minusnya kejadian gagal atau negatif. Sedangkan A adalah jumlah subjek penelitian yang memberikan respons positif sebelum perlakuan dan memberikan respon negatif sesudah perlakuan. B. Jumlah subjek penelitian yang memberikan respon positif baik sebelum dan sesudah perlakuan. Next. C. Yaitu
Jumlah subjek penelitian yang memberikan respon negatif baik sebelum dan sesudah perlakuan. Dan D adalah jumlah subjek penelitian yang memberikan respon negatif sebelum perlakuan dan memberikan respon positif sesudah perlakuan. Baik, selanjutnya itu uji peringkat bertanda Wilcoxon. Uji Wilcoxon dapat digunakan sebagai alternatif dari uji Paired Sample Test atau Dependent Sample Test. Uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan dan berasal dari dua populasi yang tidak diketahui distribusinya, atau dapat dikatakan untuk menguji perbedaan median dua populasi berdasarkan median dua sampel berpasangan. Uji ini selain mempertimbangkan arah perbedaan, juga mempertimbangkan besar relatif perbedaannya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa uji peringkat bertanda Wilcoxon memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan uji tanda. Pada uji tanda, data pada ujian ini berskala ordinal dan jelas penelitiannya komparasi atau membandingkan. Next. Langkah-langkah pengujian uji bertanda Wilcoxon ialah sebagai berikut. A. Menentukan formulasi hipotesis. B. Menentukan taraf nyata atau Q dengan T-tabelnya. Pengujian dapat dibentuk satu atau dua sisi. C. Menentukan kriteria pengujian. D. Menentukan nilai uji statistik nilai atau nilai T hitung. Membuat kesimpulan. Next. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, adapun tutorial SPSS yaitu terbagi dari 5. Yang pertama, klik analisis, pilih statistik deskriptif. Yang kedua, tempatkan satu atau lebih variabel di baris dan satu atau lebih variabel di kolom. Catatan, SPSS akan menghasilkan tabel silang untuk setiap kombinasi baris atau kolom, karena hanya satu baris dan satu kolom yang digunakan per tabel silang. Yang ketiga, untuk menjalankan uji C-square, klik statistik dan centang kotak C-square jika Anda menginginkan ukuran efek. Centang juga kotak PHI dan Krems. Klik lanjutkan untuk menyimpan pilihan Anda. Kemudian yang keempat, klik sel untuk memastikan kotak diamati, dicentang secara opsional. Anda dapat meminta jumlah kasus yang diharapkan di sini. Jika Anda mencentang kotak diharapkan klik lanjutkan menyimpan pilihan Anda. Yang terakhir, klik OK untuk menjalankan pengajuan atau hasil akan muncul di jendela output. Next. Kemudian korelasi peringkat Spearman digunakan untuk menentukan kekuatan dan arah hubungan peringkat dari dua variabel. Cara menjalankan korelasi Spearman, yang pertama klik analisis, pilih korelasi, pilih bivariat. Yang kedua, masukkan dua variabel atau lebih ke dalam kotak variabel. Yang ketiga, pada bagian koefisien korelasi pastikan Spearman dicentang. Yang keempat, klik OK untuk menjalankan pengajuan atau hasil akan muncul di jendela output. Next. Kemudian koefisien korelasi Spearman berkisar dari 1 negatif sempurna hingga +1 dan menunjukkan kekuatan dan arah hubungan peringkat dari dua variabel. P menunjukkan signifikasi statistik dengan 0,05 umumnya dianggap signifikan secara statistik, yaitu menunjukkan korelasi yang signifikan antara peringkat dari dua variabel. Di sini kita melihat korelasi positif lemah yang tidak signifikan antara dua variabel kontinu.
Cara menjalankan uji peringkat bertanda Wilcom. Yang pertama, klinik analisis, pilih tes non-parametrik, pilih satu sampel. Yang kedua, pada tab tujuan di kotak dialog, klik lingkaran sesuaikan analisis. Yang ketiga, pada tab Fleets di kotak dialog, pilih kolom data tunggal yang ingin Anda gunakan untuk uji Wilson atau S1 sampel dan pindahkan ke kotak Fleet. Yang keempat, pada tab pengaturan di kotak dialog, klik lingkaran sesuaikan pengujian, lalu centang kotak bandingkan median dengan hipotesis uji peringkat bertanda Wilcom. Masukkan konstanta yang ingin Anda gunakan di kotak input, median. Yang terakhir, klik jalankan untuk menjalankan pengujian. Hasil akan muncul di jendela output. Next. Kemudian menginterpretasikan hasil uji T1 sampel, itu menjalankan langkah-langkah di atas akan menghasilkan keluaran berikut, yaitu tabel ringkasan uji hipotesis dan tabel ringkasan uji peringkat bertanda Wilcom. Satu sampel yang menunjukkan hasil pengujian P0,5 umumnya dianggap signifikan secara statistik, yang menunjukkan bahwa media variabel berbeda dari nilai uji, dan histogram uji peringkat bertanda Wilcom satu sampel yang menunjukkan nilai frekuensi kolom data yang dipilih dengan media yang diamati ditambah di atasnya. Next. Ya. Next. Oh, baik, saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih yang kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membaca eh, menginterpretasikan hasil keluaran. Menjalankan langkah-langkah di atas akan menghasilkan keluaran berikut. Tabel yang di samping, tabel ringkasan uji hipotesis, dan tabel ringkasan uji Krusal-Wallis. Sampai independen yang menunjukkan hasil pengujian. eh 0,5 umumnya dianggap signifikan secara statistik, yang menunjukkan bahwa median dari K kelompok berbeda tetapi tidak menunjukkan di mana perbedaan ini berada. Box plot uji Krusal-Wallis sampel independen dari nilai-nilai kelompok kategorikal yang berbeda pada variabel kontinu, dan tabel perbandingan berpasangan yang menunjukkan kelompok mana jika ada yang berbeda satu sama lain. Jika P0,5 kedua kelompok tersebut berbeda secara signifikan secara statistik. Selanjutnya yaitu ada studi kasus uji non-parametrik atau uji biomal. Di sebuah kecamatan telah dilakukan imunisasi campak tahap 1 pada balita. Dari pelaksanaan imunisasi tersebut, terdapat dua kemungkinan untuk terjadinya demam dan tidak. Dari 20 balita yang diimunisasi, terdapat 13 balita yang tidak mengalami demam dan 7 balita mengalami demam. Bagaimana keputusan hipotesisnya? Jika derajat kepercayaan sebesar 95% dan derajat signifikasi 5%. Eh, Jawabannya itu yang pertama, tidak ada perbedaan antara
proporsi balita yang menderita demam setelah imunisasi dengan balita yang tidak mengalami demam setelah imunisasi. Yang kedua, H, ada perbedaan antara proporsi balita yang menderita demam setelah imunisasi dengan balita yang tidak mengalami demam setelah imunisasi. Ya, selanjutnya diketahui N sama dengan 20 balita. Z, frekuensi terkecil yaitu 7. Berdasarkan tabel binomial dengan N 20 dan Z 7, yang pertama diperoleh koefisien binomial yaitu 0,132. Yang kedua, karena tabel tersebut satu tail, maka jika menggunakan hipotesis dua tail, kalikan dengan 0,132 kali 2, sama dengan 0,264. Nilai yang diperoleh 0,05 sama dengan 0,264. 0,05 maka H diterima atau HO gagal ditolak. Artinya tidak ada perbedaan antara proporsi balita yang menderita demam setelah imunisasi dengan balita yang tidak mengalami demam setelah imunisasi. Hasil kemudian ini yang di bawah hasil ujian dengan aplikasi SPSS. Ada demam pada balita di situ yang tercantum deskripsinya demam. Tuh, dengan ada maksimumnya. Oke, saya next saja ya. Kemudian ada contoh soal. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok 9. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.